5 penyebab anak rohani sulit atau terlambat dalam bertumbuh. Yang pertama, anak rohani itu tidak menerima atau tidak mau mengunyah makanan rohani yang diberikan oleh bapak rohaninya. Yang kedua, tidak mengikuti arahan, perintah, dan teguran bapak rohaninya. Yang ketiga, tidak terbuka terhadap sang bapak rohani, artinya berbohong, berdusta kepada bapak rohaninya. Yang keempat, memiliki ganjalan hati terhadap bapak rohaninya. Ada semacam konflik batin dengan bapak rohaninya. Yang kelima, terus mempertahankan kebenarannya sendiri. Salam Anak Sopri. Edisi khotbah Minggu 26 September 2001. Tema anak rohani yang terlambat atau sulit bertumbuh. Minggu lalu sudah saya sampaikan 5 penyebab anak rohani sulit atau terlambat dalam bertumbuh. Yang pertama, anak rohani itu tidak menerima atau tidak mau mengunyah makanan rohani yang diberikan oleh bapak rohaninya. Yang kedua, tidak mengikuti arahan, perintah, dan teguran bapak rohaninya. Yang ketiga, tidak terbuka terhadap sang bapak rohani, artinya berbohong, berdusta kepada bapak rohaninya. Yang keempat, memiliki ganjalan hati terhadap bapak rohaninya. Ada semacam konflik batin dengan bapak rohaninya. Yang kelima, terus mempertahankan kebenarannya sendiri, pendapatnya sendiri, pandangannya sendiri. Hari ini saya akan menyampaikan penyebab anak rohani sulit atau terlambat untuk bertumbuh. Yang keenam adalah hidup dari eksistensi keberadaannya yang lama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang Kristen model seperti ini, gaya hidupnya, pikirannya, perbuatannya masih lama. Jadi walaupun dia rajin ke gereja, mendengar firman, tetapi dia masih dalam keadaan manusia lama. Roma pasal 12 ayat 2 dalam firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Yang ketujuh, penyebab anak Tuhan tidak bertumbuh, sulit bertumbuh, terlambat bertumbuh karena hidup dalam percampuran konsep lama dan konsep baru. Maksudnya, ketika dia menjadi orang Kristen, itu ada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ada pandangan kebenaran firman Tuhan yang dia terima. Seharusnya konsep, pandangan, pikiran yang lama itu ditinggalkan. Tetapi orang Kristen model seperti ini tidak menghilangkannya, namun mencampurkannya. Ada semacam campuran. Contoh, ketika orang Kristen masih percaya dukun, paranormal, jimat-jimat, guna-guna, dan sebagainya, nah, hal ini akan menghambat pertumbuhan rohaninya. Inilah yang disebut percampuran konsep lama dan konsep baru. Yang kedelapan, pertumbuhan anak rohani itu terlambat atau sulit adalah hidup dengan respon yang salah terhadap bapak rohani dan keadaan. Maksudnya adalah ketika jemaat diarahkan, ditegur, dinasehati bapak rohaninya, pak gembala atau pak pendeta, responnya negatif, emosi, marah-marah, tidak terima,
bahkan memberontak, ini menghambat kerohaniannya atau keadaan yang terjadi. Ketika meresponi keadaan yang terjadi dengan respon yang keliru, dengan respon yang negatif, maka itu menghambat pertumbuhan rohaninya. Perhatikan, respon menentukan hasil. Ketika responnya negatif, hasilnya negatif. Kondisi keadaan boleh negatif, tetapi kalau responnya positif, maka hasilnya positif. Perhatikan Yusuf. Yusuf dalam perjanjian lama, kehidupannya, keadaannya negatif. Dibenci saudaranya sendiri, jadi budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan sahabatnya. Itu semua negatif. Tapi bagaimana respon Yusuf? Respon Yusuf positif. Respon menentukan hasil. Ketika Yusuf meresponi yang negatif dengan respon yang positif, hasilnya positif. Terbukti di akhir hidup Yusuf, dia diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan. Oleh sebab itu, responi segala sesuatu dengan positif. Ingat, respon menentukan hasil. Yang ke-9, penyebab anak rohani tidak bisa bertumbuh atau lambat atau sulit bertumbuh adalah hidup tanpa tanggung jawab, tapi selalu menyalahkan orang lain. Jadi dalam hati orang ini, di pikiran orang ini, orang Kristen model seperti ini selalu menyalahkan orang lain, selalu melihat orang lain itu keliru. Padahal kalau diberi tanggung jawab, belum tentu orang ini dapat dipercaya. Orang Kristen model seperti ini sulit untuk bertumbuh. Yang ke-10, penyebab anak rohani tidak bertumbuh adalah tersandung pencapaian anak rohani lain. Maksudnya apa? Perhatikan Kejadian 4 ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Maksud dari tersandung pencapaian anak rohani lain adalah sedih kalau orang lain senang, senang kalau orang lain sedih. Ketika Habil persembahannya diterima Tuhan, Kain menjadi sangat panas hati dan mukanya muram, iri, benci, bahkan akhirnya Kain membunuh Habil. Jadi ketika orang Kristen hatinya tidak senang kalau orang lain senang, itu mengganggu pertumbuhan rohaninya. Ketika orang Kristen ada iri, benci melihat keberhasilan prestasi orang Kristen yang lain, maka itu mengganggu, menghambat pertumbuhannya. Biarlah kita memiliki hati yang legowo, dalam bahasa Jawanya. Kita bisa berlapang dada menerima keberhasilan orang lain. Kekasih Tuhan, saatnya bukan hanya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, tapi saatnya menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam Tuhan. Hari ini saya mendeklarasikan Roh Kudus bekerja atas hidup kita dan memenuhi hidup kita dan memampukan kita untuk bertumbuh di dalam kebenarannya. Haleluya.